Kalian pernah dengar gak sih soal tali pocong yang gak dilepas bakal bikin arwahnya gentayangan? Terus neror warga minta dibukakan tali pocongnya. Ya, ini terdengar gak masuk akal, tapi beneran terjadi di desaku waktu aku kecil dulu. Jadi, pas awal tahun 2000-an, desaku, Desa Wanalaya, pernah dipimpin oleh seorang kades yang diktator habis. Kelakuannya benar-benar di luar nalar. Tahun segitu, warga masih buta hukum. Tidak banyak dari kami yang berani bersuara, apalagi melawan. Perangkat desa mutlak disembah dewa. Si lurah ini sebut saja Pak Karso. Pak Karso itu sangat jahat. Dia suka malak jatah pajak lebih dari seharusnya. Dia juga meminta anak-anak gadis dari para petani yang berhutang dan tak mampu membayar untuk melayaninya sehari 2 hari. Puncak amarah warga terjadi saat Pak Kades ketahuan hendak memerkosa salah satu gadis, anak petani. Pak Kades pun diarak keliling desa, lalu diikat di tiang pancang dan dibakar beramai-ramai oleh warga. Tidak ada satu orang pun yang melapor ke polisi karena kelakuan bejatnya. Bahkan istri dan anak Pak Kades tersebut memilih untuk menutup mulut. Si Kades ini dikubur ala kadarnya, tanpa dilepas tali pocongnya, tanpa doa dan tanpa nisan. Di dalam hutan bambu dan terlupakan, desa tampak aman untuk beberapa saat. Hingga malam ketiga tiba. Warga mulai mengaku pintu rumahnya ada yang mengetuk dengan pukulan kepala pada jam 3 dini hari. Awalnya mereka mengira itu mungkin maling atau orang iseng. Tapi setelah beberapa warga memberanikan diri untuk mengintip dari balik pintu, ternyata itu adalah sosok dari Kades yang mereka dulu bantai. Teror ini tidak berhenti sampai di situ. Setiap rumah yang malamnya diteror, paginya dipastikan si tuan rumah akan ditemukan mati secara mengenaskan. Kebanyakan tubuh mereka gosong dengan leher seperti habis diikat tali tambang. Tidak menyisakan saksi hidup karena seisi rumah selalu ditemukan tak bernyawa. Orang tua dan kakekku mulai gelisah dan mencoba mencari cara untuk menghilangkan teror setan gadis ini. Namun dari semua orang pintar yang didatangi, mereka hanya menyarankan kami untuk pergi dari desa Wanalaya ini. Salah satu warga yang tak lagi kuat dengan mencekamnya keadaan desa mulai meninggalkan rumahnya. Hanya menyisakan keluargaku. Segala cara kakekku lakukan untuk melawan teror ini. Hingga entah ide dari mana, kata kakekku harus ada darah ditumpahkan untuk menenangkan arwah terkutuk itu. Bukan darah hewan, tapi darah manusia. Entah kegilaan apa yang merasuki kakekku.
ia memilih untuk menumbalkan dirinya sendiri. Pada malam yang ditentukan, ia mengajak kedua orang tuaku serta diriku menyaksikan dirinya untuk ditumbalkan. Pakainya serba hitam, tangannya memegang golok kesayangan. Aku disuruhnya membawa ayam cemani yang telah dipersiapkan. Kakek menyuruhku saat mata goloknya pertama kali menyayat lehernya. Maka saat itu juga leher ayam cemani yang ada di tanganku harus dipatahkan. Kakek menyiapkan diri pada tiang panjang persis yang warga lakukan pada Kades Karso. Setelah tubuhnya bersandar pada tiang panjang, kakek menyuruhku untuk menyalakan tumpukan kayu bakar yang membumbung tinggi di bawah kakinya. Mulutnya merampal mantra-mantra, entah apa itu. Pada kedipan ketujuh, golok memisahkan leher dari kepalanya. Di saat yang bersamaan, aku pun mematahkan leher ayam cemani ini. Api berkobar, ibuku meraung, menangisi ayahnya yang harus mati secara sadis demi menyelamatkan desa. Angin berhembus, seolah menerima pengorbanan kakekku. Setelah malam itu, desa kembali tenang. Namun, tidak ada warga yang kembali. Tanah di sini gersang kelintang. Tidak ada yang bisa tumbuh selain rumput gulma. Kami sekeluarga memutuskan untuk pindah keluar kota. Tidak akan pernah kembali dan tidak pernah mencari tahu apa yang terjadi atau tumbuh kembali di tempat luka kami terlahir. Itulah cerita dari Kades Karso yang mati akan ketamatannya sendiri. Jadi untuk kalian yang masih ingin mendengarku menemani tidur kalian, silakan subscribe dan good night.